Halo semuanya, perkenalkan saya Laura dari kelas 11 IPA 3 SMA Santo Thomas 2 Medan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan aksi nyata dalam mewujudkan gereja yang mewartakan. Saya mengambil satu perikop sebagai renungan kita, yaitu dari Injil Lukas 13 ayatnya yang ke-22 sampai 30. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dan terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami dalam satu hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu terdengar melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir dalam firman ini bukakan pintu pikiran dan hati kami Tuhan, agar siap menerima firman-Mu sebagai bekal kami di masa depan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu melalui persiapan diri kami. Tuhan Yesus yang baik, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu biarlah kiranya berkenan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kami yang tidak sejalan dengan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menerima doa kami ini agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, anak Tuhan, anak Allah yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Lukas 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, "Dan ada seorang yang berkata kepadanya, 'Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?' Dalam pertanyaan yang diberikan oleh seseorang ini kepada guru atau kepada Tuhan, ini menandakan bahwa dia memiliki pertanyaan yang selama ini ia pendam. Apakah perbuatan-perbuatanku ini akan menjadi atau akan membuahkan hasil, sehingga aku nantinya ketika Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya, aku menjadi seorang atau salah satu yang ikut naik bersamanya ke surga, ikut bersamanya diselamatkan." Baik, dalam perikop tadi kita sudah membaca bahwasannya ada dua pintu yang ditawarkan. Kita membahas pertama dulu dari ayat yang ke-23. Salah seorang masyarakat itu bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apakah aku diselamatkan? Siapa saja yang diselamatkan sebenarnya? Siapa saja yang berhak menerima keselamatan itu?" Gitu kan? Nah, di ayat yang ke-24 itu Tuhan Yesus menjawab bukan dengan
Oh, kamu bukan salah seorang dari mereka. Oh, ini aja yang masuk. Tidak. Tapi Tuhan menjawab dengan menunjukkan atau menyatakan atau memberikan suatu pandangan bahwasanya yang masuk itu adalah orang yang seperti ini. Hanya ada 2 pintu katanya. Yang pertama, pintu yang sempit. Yang kedua, pintu yang sudah tertutup. Nah, kalau diberikan pertanyaan seperti itu, apakah Anda sebagai murid Tuhan, apakah Anda sebagai anak-anak Tuhan memilih pintu yang sempit? Apabila diberikan pintu yang sempit dan pintu yang tertutup, pastinya kita akan memilih pintu yang sempit. Karena pintu yang tertutup itu erat kaitannya dengan orang-orang yang terlambat, orang-orang yang sudah diberikan panggilan namun masih menyepelekan ataupun tidak ingin mendengarkan ataupun tidak ingin melaksanakan. Layaknya kita kalau disuruh mama, Laura angkat dulu piring ini, bereskan dulu tempat tidurmu, tapi kita pura-pura enggak dengar. Apa sih pintu yang sempit itu? Pintu yang sempit ini erat kaitannya kalau kita pahami secara kasar ya. Gini, gambaran banyak orang yang berdesak-desakan mau memasuki pintu tertentu. Kayak, awas aku duluan, awas aku tadi yang ngantri di depan gitu ya. Namun, apakah dalam Alkitab itu menjadi tafsirannya? Tidak ya teman-teman. Yang menjadi pengertian kita mengenai pintu yang sempit adalah dimana ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, ketika kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang bersama Tuhan di kerajaannya suatu saat, itu harus menghadapi berbagai macam tantangan. Itu harus menyadari keadaan diri bahwa kita adalah kecil. Artinya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Itulah cara kita agar bisa memasuki kerajaan Allah. Orang yang membesar-besarkan dirinya di dunia ini akan sulit memasuki pintu kerajaan Allah itu. Mereka cenderung menunggu pintu yang tertutup dulu, baru bertobat gitu ya kan. Di sini ada ajaran yang dalam dan sekaligus amat nyata. Kerajaan Allah ini mengajarkan agar orang tahu di hadapan Allah yang Maha Besar. Untuk itu, apakah kamu siap mengecilkan diri untuk mengagumi atau untuk mengetahui betapa besarnya Dia untuk memasuki pintu keselamatan itu? Apakah kamu sanggup untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidupmu satu persatu? Mampu berdesak-desakan dengan masalah agar bisa hidup bersama dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal? Pintu yang sudah ditutup pada ayatnya yang ke-25 dikatakan begini. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kamu di sini diajarkan untuk berjaga-jaga, saudara. Kita hidup mungkin kalau dikatakan jangan khawatir, jangan terlalu takut akan hal-hal duniawi, jangan takut masalah. Percayalah kamu dapat melampaui setiap masalahmu. Mungkin kalau hidup Kristen banyak pendeta yang mengatakan seperti itu. Namun sebenarnya dalam kehidupan nyata kita, masalah itu gak segampang itu loh dilompati. Gak segampang itu loh naik level dalam kehidupan. Inilah artinya bahwa setiap manusia itu harus punya rasa takut, harus punya rasa khawatir. Dari situlah muncul keinginan untuk mempersiapkan diri. Kalau untuk orang-orang yang sekarang, manusia-manusiawi sekarang, saya tidak tahu ya apakah masih ada kekhawatiran atau tidak. Karena seiring perkembangan iptek atau seiring majunya zaman,
Ini membuat manusia itu semakin yakin untuk menguasai dunia itu. Padahal kita hanya diberikan tanggung jawab untuk hidup di dunia ini, untuk mengembangkannya, membangunnya, ataupun memberikan kemajuan di dalamnya. Itu belajarlah mengenali suara hati, belajar mengenali Roh Kudus, sehingga Roh Kudus pun hidup di dalammu. Dari situlah imanmu yang awalnya hanya setipis ini bisa nanti bertumbuh. Nah, di ayat yang ke-28 dikatakan begini, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan selanjutnya 29 sampai 30, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah, mengapa dikatakan ratap dan kertak gigi itu akan kita alami kalau dalam pintu yang tertutup? Itu menandakan bahwa ketika kita sudah tidak menerima keselamatan, otomatis kita dicampakkan ke neraka. Seumur hidup kita akan menerimakan begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah, dihantam oleh api, ya kan. Terdapat ratap dan kertak gigi, hukuman. Sedangkan kita sudah melihat saudara-saudara yang ada mulai dari utara, timur, sampai begitu banyak arah mata angin, dan keturunan Abraham. Kita udah melihat mereka duduk di kerajaan Allah, menyantap makanan minuman yang enak-enak di perjamuan, sedangkan kita sendiri harus menderita di api neraka. Ke-30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, katanya. Bahkan yang terdahulu akan berbanding terbalik, akan dia yang menjadi orang yang terakhir. Mengapa ada perkataan seperti itu di Alkitab ini? Nah, kalau saya menafsirkannya begini, yang kita kenal ya, orang yang suci itu orang yang kelihatan mata, dia selalu melayani Tuhan, sering berdoa saat teduh, lalu bersedekah. Tapi itulah yang kita sebut sebagai orang yang terdahulu. Artinya orang yang kelihatan betul-betul percaya, orang yang lebih dekat kelihatannya dengan Tuhan. Ya, caranya memang begitu ya kan. Tapi di belakang kita nggak tahu. Nah, apakah dia terlibat dengan judi online? Apakah dia terlibat dengan pemerasan, suap, atau hal-hal duniawi lainnya deh. Nah, begitu. Padahal orang yang dulunya adalah, mohon maaf, pelacur, ataupun orang yang dahulunya penyembah berhala, ataupun orang yang dahulunya suka nyontek, suka berbohong, suka menipu orang, namun karena dia sudah dipanggil, dia mendengarkan panggilan Tuhan, dia melakukannya, mengubah setiap tindakannya yang jahat dahulu menjadi bertobat. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan dalam kitab yang lain gini, katakan Tuhan memanggil orang-orang yang berdosa. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang yang benar. Seperti lilin juga, lilin itu bukan untuk menerangi orang yang udah terang, tapi menerangi orang yang gelap. Nah, itu artinya teman-teman, marilah kita tanggap, responsif dalam mendengarkan panggilan Tuhan itu. Harus siap kapanpun kita dipanggil. Jangan kita yang dulunya sudah mendekat dengan Tuhan, tetapi ternyata di belakang kita bukan orang yang seperti itu, gitu. Jangan biarkan orang lain, orang terdekatmu sudah duduk di kerajaan Allah, tapi kamu harus merenungi nasibmu di api neraka. Mending kita semua sama-sama melakukan perjamuan dengan Tuhan di kerajaannya yang kudus dan kekal.
Sekian dari firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Semoga dengan firman ini dapat membuka pemikiran, dapat membuka hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang telah berkumandang di tempat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini dapat menjadi pelita, dapat menjadi perisai dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kiranya pujian yang telah kami sampaikan lewat mendengarkan firman-Mu dapat menguduskan nama-Mu, dan juga biarlah kiranya Engkau yang membantu menuntun kami untuk mempersiapkan diri untuk memiliki rasa takut atau untuk memiliki rasa berjuang agar kami nantinya dapat diterima oleh-Mu di kerajaan Allah. Bapa Surgawi, untuk itu kami memohon Engkaulah kiranya yang memberikan kesempatan dalam setiap perjalanan hidup kami yang kadangkala melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong ampunkan kami Tuhan, agar kami layak duduk dalam kerajaan-Mu bersama-sama dengan saudara seiman. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye.